Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Kiai Haji Abdul Latif, seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur, merasakan kegembiraan yang teramat sangat luar biasa, karena hari itu dari rahim sang istri lahirlah seorang anak laki-laki yang sehat, yang diberi nama Muhammad Khalil, yang kelak akan terkenal dengan nama Mbah Khalil. Kiai Haji Abdul Latif sangat berharap agar anaknya di kemudian hari menjadi pemimpin umat, sebagaimana nenek moyangnya seusai mengazani telinga kanan dan mengqomati telinga kiri sang bayi. Kiai Haji Abdul Latif memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia mengabulkan permohonannya. Mbah Khalil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Haji Hamim, anak dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir ini adalah anak dari Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Sunan Gunung Jati. Maka tak salah kalau Kiai Haji Abdul Latif mendambakan anaknya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati, karena memang dia masih terhitung keturunannya. Oleh ayahnya, ia dididik dengan sangat ketat. Mbah Khalil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fiqih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazam Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait ilmu nahwu. Sejak usia muda, untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fiqih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Mbah Khalil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya sekitar tahun 1850-an, ketika usianya menjelang 30, Mbah Khalil muda belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di Pondok Pesantren ini, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 kilometeran, tetapi untuk mendapatkan ilmu, Mbah Khalil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap hari. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin. Ini dilakukannya hingga ia dalam perjalanannya itu khatam berkali-kali. Sebenarnya bisa saja Mbah Khalil muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan, tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kebon Candi. Meskipun Mbah Khalil muda sebenarnya berasal dari
keluarga yang dari segi perekonomiannya cukup berada. Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh oleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi Mbah Khalil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidowiri, Mbah Khalil tinggal di kebun candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik, itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil telah menghafalkan beberapa matan seperti matan Alfiyah, Ibnu Malik, tata bahasa Arab. Di samping itu, beliau juga seorang hafiz Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran. Kemandirian Mbah Khalil juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Karena pada masa itu, belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Mbah Khalil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kemudian, setelah Mbah Khalil memutar otak untuk mencari jalan keluarnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Dan selama nyantri di Banyuwangi ini, Mbah Khalil nyambi menjadi buruh-buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, dia mendapat upah 2,5 sen. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung. Sedangkan untuk makan, Mbah Khalil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Dari situlah Mbah Khalil bisa makan gratis. Akhirnya, pada tahun 1859 Masehi, saat usianya mencapai 24 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Tetapi sebelum berangkat, Mbah Khalil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah Mbah Khalil ke Mekah, dan memang benar untuk ongkos pelayarannya bisa tertutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Mbah Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Mbah Khalil bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perjalanannya selamat. Pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi, Mbah Khalil belajar di Mekah. Di Mekah, Mbah Khalil belajar dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten yang masyhur itu. Di antara gurunya di Mekah ialah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Fifi Al-Maqi, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asyarwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal yang diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi Bima Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan oleh orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia pada umumnya. Mbah Khalil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i
tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian dia lebih banyak mengkaji kepada guru syekh yang bermazhab Syafi'i. Konon selama di Mekah, Mbah Khalil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya cukup mengherankan. Teman seangkatan Mbah Khalil antara lain Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Mereka semua tak habis pikir dengan kebiasaan dan sikap prihatin temannya itu. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi ajaran ngerawat vegetarian dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya. Mbah Khalil sewaktu belajar di Mekah seangkatan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Khasbullah, Kiai Haji Muhammad Dahlan. Namun ulama-ulama dahulu punya kebiasaan memanggil guru sesama rekannya, dan Mbah Khalil yang dituakan dan dimuliakan di antara mereka. Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Mbah Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Khalil, dan Syekh Saleh As-Samarani Semarang, menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura, dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu Jawa yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Mbah Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan di Mekah. Maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli fakar, nahwu, fiqih, tarekat, dan ilmu-ilmu lainnya untuk mengembangkan pengetahuan keislaman yang telah diperolehnya. Mbah Khalil selanjutnya mendirikan pondok pesantren di desa Cengkebuan sekitar 1 km arah barat laut dari desa kelahirannya. Sepulangnya dari tanah Arab, tak ada catatan resmi mengenai tahun kepulangannya. Mbah Khalil dikenal sebagai seorang ahli fiqih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya Mbah Khalil pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Dia juga dikenal sebagai Al-Hafiz, hafal Al-Quran 30 juz. Hingga akhirnya Mbah Khalil dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun setelah putrinya Siti Khatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Haji Muntaha, pesantren di desa Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Mbah Khalil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 kilometeran dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Mbah Khalil juga memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Jombang. Di sisi lain, Mbah Khalil di samping dikenal sebagai ahli fiqih dan ilmu alat, nahwu dan sorof,
Ia juga dikenal sebagai orang yang waskita beruhsak turunge winarah tahu sebelum terjadi. Malahan dalam hal yang terakhir ini nama Mbah Khalil lebih dikenal. Nah, itulah para sahabat-sahabat silsilah singkat Mbah Khalil. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.